Assalamualaikum Ibu Lailia. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Ibu gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah Bapak sehat, tapi saya ada sedikit problem Pak. Oh, problem apa? Ya barangkali ada bisa berbagi ya. Iya Pak, jadi begini, saya merasa akhir-akhir ini tugas saya itu banyak seperti itu ya Pak. Jadi saya sulit untuk mengatur waktu, membuat media pembelajaran yang interaktif di kelas seperti itu Pak. Ya. Jadi hari ini Ibu merasa banyak tugas dan beban ya, sehingga Ibu ingin meningkatkan bagaimana pembelajaran yang lebih berkualitas gitu Bu ya. Iya Pak. Ya, ya, ya. Sebetulnya apa nih yang Ibu rasakan sehingga Ibu merasa bahwa akhir-akhir ini Ibu berbeda dengan sebelumnya ini Bu? Yang saya rasakan mungkin saat ini tuh tugas-tugasnya bertambah banyak ya kan, memang bukan mungkin lagi ya, memang tugas-tugas saya sedang banyak seperti itu. Selain tugas pokok saya dalam mengajar seperti itu ya Pak, saya juga mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah sebagai PKS kurikulum. Lalu juga terkadang saya diberi tugas untuk mengikuti workshop-workshop di luar seperti itu Pak. Dan tentunya ya ada tugas juga lain di luar kerjaan, yaitu sebagai ibu rumah tangga seperti itu Pak. Jadi saya tuh merasa sulit untuk mengatur waktu untuk bisa membuat media pembelajaran yang menarik seperti itu. Jadi saya terlalu fokus ke tugas, ya udah mengajar aja, terus menyelesaikan tugas tambahannya, dan juga melakukan tugas saya sebagai ibu rumah tangga seperti itu Pak. Jadi pembuatan media pembelajarannya agak terabaikan seperti itu Pak. Baik Ibu ya, kalau saya di posisi Ibu, saya juga sama merasakan hal yang sama dengan Ibu ya. Kita dihadapkan pada tugas yang banyak ya. Guru itu selain melakukan pengajaran, lalu melakukan persiapan ya Bu ya, persiapan. Nah ini persiapan ini terkadang kita tidak maksimal karena tadi Ibu luar biasa banyak sekali, selain mengajar ada tugas tambahan, mengikuti kegiatan, apalagi Ibu rumah tangga ya, pasti saya pun bisa merasakan. Lalu bagaimana nih tujuan Ibu dalam permasalahan ini apa nih kira-kira yang ingin dicapai? Mencari solusi atau menemukan atau tercerahkan gitu ya Pak dari obrolan kita. Saya ingin tercerahkan untuk bisa membuat media interaktif di waktu kesibukan saya seperti itu Pak. Ya, ya, ya. Menemukan solusi. Nah, kalau saya di posisi Ibu nih, kira-kira pada angka berapa nih dari 1 sampai 10 nih untuk saat ini menurut Ibu? Untuk saat ini, untuk meluangkan waktu membuat media interaktif itu sepertinya masih di angka 6 ya Pak, karena saya merasa sulit gitu Pak untuk meluangkan waktunya dalam pembuatan media interaktif seperti itu. Jadi masih di angka 6 nih Pak. Oh iya, angka 6 ya. Nah, kenapa Ibu memilih angka 6 nih dalam menilai Ibu itu sendiri ini ya? Faktor apa nih kira-kira yang membuat Ibu ingin meningkatkan angka 10 tapi masih ada kendala? Kira-kira apa nih faktornya? Karena saya merasa memang jarang begitu ya Pak membuat media interaktif, tidak sempat, dan juga saya kalau mengajar memang di kelas itu sudah ada proyektor seperti itu ya Pak. Jadi saya hanya sekedar memaksimalkan proyektor tersebut sebagai medianya, tetapi hanya sekedar menonton video pembelajaran, lalu saya menjelaskan dan anak mencatat, lalu melakukan soal. Seperti itu sih Pak. Jadi menurut saya itu kurang interaktif seperti itu Pak. Iya, iya betul Bu ya. Jadi Ibu merasa dan siswa pun merasakan juga hal yang sama ya Bu ya, bahwa pembelajaran itu fokus, mencatat dan sebagainya ya, sehingga ingin lebih interaktif lagi. Dan tujuan Ibu ini dan sangat baik ya, bagaimana kita meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas Ibu ya. Dan bagaimana dengan anak-anak sendiri ketika misalkan Ibu ini kurang dalam menyediakan media pembelajaran?
Iya, anak-anak jadi kurang aktif gitu dalam pembelajaran. Jadi sesuai dengan perintah aja, nyatet, mendengarkan, seperti itu Pak. Jadi Hmm, kurang bergerak aktif gitu Pak. udah bergerak Partisipasi aktif, partisipasinya betul. juga kurang gitu ketika pembelajaran. Baik, baik Ibu ya. Eh, untuk usia SD ya Bu ya, memang harus lebih banyak strategi ya. Nah, dalam hal ini rencana apa nih kira-kira dari Ibu untuk mengatasi apa yang Ibu rasakan saat ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar bisa lebih atraktif lagi ya, interaktif lagi dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana Ibu? Saya itu terpikirkan ini Pak, pembuatan media interaktif seperti workbook seperti itu Pak. Jadi anak Hmm, itu juga aktif gitu Pak dalam pembelajaran. ya, ya, Sebenarnya waktu ya. itu saya pernah sih Pak membuat media pembelajaran interaktif yang seperti itu, menggunakan workbook. Waktu itu saya eh, dalam pelajaran Pancasila tentang pengenalan sila-sila gitu. Jadi anak diminta Hmm, untuk mengklasifikasikan contoh pengamalannya dan juga sila-silanya seperti itu Pak. Jadi anak tuh ikut aktif dalam pembelajaran. oh, Tapi akhir-akhir ini tuh saya kurang bisa membuat media seperti itu Bapak. ya, ya, ya. Ya, Iya, Ibu pernah mengalami ya ketika misalkan pembelajaran itu menggunakan media yang interaktif ya, ternyata respon anak lebih baik dan yang Ibu rasakan juga berbeda ya Bu ya, ketika iya. persiapannya lebih lebih matang. Nah, ada kendala waktu tidak Ibu? Ya dari tadi kesibukan tadi Ibu. Eh, di antara kesibukan Ibu pasti ada luang waktu. Ya tadi kan kurangnya membagi waktu ya di dalam keseharian Ibu. Nah, kira-kira ada nggak? Waktu luang ya Kak ya, sepertinya ada Mhm, sih Kak. Biasanya mhm, ya. kan kalau SD tuh ada guru bidang gitu ya Kak ya. Oh, Ada oh iya pelajaran betul. olahraga, ada Ya pelajaran betul. PAI seperti itu ya Kak ya. Jadi Nah, ya. ya, jadi di waktu itu saya tidak mengajar seperti itu ya Kak ya. Baik, baik. Ya, berarti itu ya, Ibu. Ini kan jadi guru kelas. Nah, ketika ada pelajaran bidang studi ya, PAI, PJOK itu ada luang waktu. Nah, Ibu bisa menggunakan waktu luang itu untuk membuat media yang interaktif. Kalau misalkan dibawa ke rumah, pasti mungkin Ibu juga banyak tugas ya di rumah ya, Bu ya. Nah, lebih dimaksimalkan dalam kerja di sekolah ya dengan meluangkan waktu. Lalu rencana apa lagi nih kira-kira? Rencananya mungkin saya selain tadi ya Pak, rencana untuk membuat media pembelajarannya di waktu senggang ketika guru bidang sedang mengajar di kelas Ya, saya juga terpikirkan gitu Pak untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menanyakan terkait waktu batas pengumpulan maksimal tugas tambahannya seperti itu Pak. Dan juga ya, saya juga akan terpikirkan gitu Pak untuk berkoordinasi dengan teman sejawat yang memiliki tugas tambahan yang sama seperti itu ya Pak ya. Jadi saya bisa berbagi tugas tambahan sebagai PKS kurikulum dengan rekan saya. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu berat ya, mengerjakannya karena ya, dikerjakan secara bersama-sama dan berbagi seperti itu Pak. ya, ya, ya. Betul Bu. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, untuk bagaimana bisa mengurangi beban tugas tambahan Ibu sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus rencana apa lagi nih Bu? Kira-kira selain tadi mungkin time schedule ya, diatur waktu juga bersama teman untuk berbagi tugas sehingga bisa lebih meringankan pekerjaan Ibu di sekolah dan bisa membuat media pembelajaran yang interaktif ya Bu ya. Iya Pak. Jadi saya tadinya membuat time schedule gitu sekali, jadi saya bisa mengatur hanya kapan saya harus membuat media pembelajaran di jam-jam kosong, kapan saya harus mengerjakan tugas tambahan dan juga tentunya waktu untuk mengajar agar tidak terganggu waktu Nah, tugas pokoknya seperti itu Pak. ya betul Bu. Luar biasa lah rencana Ibu. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan nih mau dilaksanakan?
secepatnya Pak. Saya Secepatnya ya. ingin secepatnya agar pembelajaran yang saya lakukan juga menarik dan meningkatkan motivasi belajar guru Pak. Ya, baik. Lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Betul Karena ya. kalau kita menunda pekerjaan nanti bisa menjadi beban lagi bagi kita ya. Yang mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan. Lalu bagaimana Ibu menjaga supaya rencana Ibu ini tetap berjalan dan tidak adanya kendala? Mungkin saya akan berkomitmen ya Pak ya, dan juga mungkin butuh dukungan juga dari berbagai pihak agar saya juga bisa melaksanakan tugas-tugas saya sesuai dengan porsinya dan tidak ada tugas yang terabaikan seperti itu Pak. Jadi selain itu juga saya harus bisa merefleksi diri terkait apa yang sudah saya lakukan, apakah sudah baik atau apa yang kurang. Mungkin saya akan bisa menindaklanjuti dan memperbaikinya sesegera mungkin. Baik, luar biasa ya Ibu ya. Selain Ibu tadi bisa menjaga komitmen ya, konsisten di dalam menjalankan rencana yang Ibu lakukan, tapi juga tetap merefleksi dan mengevaluasi ya Bu ya, apa kekurangan, apa yang perlu ditambah dan disempurnakan sehingga kualitas pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Lalu rencana tindak lanjutnya apa nih kira-kira dari program yang Ibu jalankan? Rencana tindak lanjutnya mungkin saya akan segera membuat time schedule Pak, dan melihat menulis tugas-tugas apa saja yang akan saya lakukan dalam minggu ini itu Pak. Lalu saya juga mungkin time schedule-nya itu juga berkala ya Pak. Mungkin selama 1 minggu sekali gitu saya akan membuat time schedule itu Pak. Dan saya juga akan segera berkoordinasi dengan rekan sejawat dan juga sekolah agar bisa cepat terlaksana dan bisa mengatur waktu dengan baik. Baik, Ibu luar biasa ya rencana Ibu. Dan kira-kira apa nih perasaan Ibu setelah berdiskusi ya panjang lebar dalam hal ini dalam meningkatkan kualitas pembelajaran itu dengan menggunakan menyusun ya media yang lebih interaktif. Ibu bagaimana nih perasaan Ibu sebelum dan sesudahnya? Ya Bapak, sebelumnya kan saya merasa seperti bingung gitu ya Pak, bagaimana sih saya memulainya, bagaimana sih saya meluangkan waktu untuk bisa membuat pembelajaran yang efektif, di waktu mana nih saya bisa meluangkannya. Nah setelah berbincang dengan Bapak, alhamdulillah saya merasa tercerahkan gitu Pak. Di waktu mana saya bisa membuat media interaktif seperti itu Pak. Jadi saya senang sekali gitu mendapatkan solusi dari organisasi saya. Baik Ibu ya, mudah-mudahan ada manfaat ya yang lebih besar ya dari diskusi ini, dan di lain waktu kita juga bisa mengembangkan diskusi ini agar kita juga sama-sama bisa meningkatkan kualitas pembelajaran untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini ya Bu ya, dan memberikan pelayanan terbaik bagi peserta didik. Tuntutan kita adalah bagaimana kita memetakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya Bu ya, berpihak pada peserta didik ya. Iya Bu, baik, ada lagi yang dibahas atau ditanyakan? Cukup? Saya sudah cukup Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan untuk berbagi dan mendengarkan cerita saya seperti itu Pak, sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak. Iya. Baik Ibu Lelia, saya juga ucapkan juga terima kasih Ibu juga meluangkan waktu ya berdiskusi dengan saya. Itu saja barangkali ya Ibu Lelia. Selamat menjalankan rencana Ibu dan mudah-mudahan bisa berhasil. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Bu.